Ketua Panja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN. Ini sudah kesepakatan Komisi 10 ini. Jadi kalau bicara tentang honorer, jangan diperlakukan sama dengan yang baru, rekrutmen baru dan sebagainya. Sehingga honorer ini kan ada. Kenapa ada honorer? Kan karena ada yang meninggal, ada yang pensiun, ada yang jadi jabat. Kalau di sekolahan jadi kepala sekolah, jadi pengawas atau jabatan lain dan sebagainya. Untuk mengisi kekosongan itu kemudian pejabat berwenang, apakah itu kepala sekolah atau mungkin yang sesuai dengan undang-undang atau PP 48, kepala daerah mengangkat honorer. Apakah itu guru atau tenaga kependidikan. Nah, sekian lama mereka sudah menyelesaikan problematika terutama pendidikan. Apakah itu guru maupun tenaga kependidikan. Nah, dengan gaji yang ternyata luar biasa, ada yang digaji cuma 100.000, 200.000, 300.000 dan seterusnya. Dan sudah ada yang berbakti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun, 30 tahun. Nah, oleh karenanya, sekali lagi saya kira tentang honorer ini bukan masalah mau direkrut atau tidak, tetapi diselesaikan. Diselesaikan itu kalau sesuai dengan PP 48 berarti mestinya diangkat menjadi PNS. Tapi kan kemudian honorer ada K1, ada K2, kemudian sekarang ada non-kategori dan seterusnya. Oleh karenanya, saya kira perlakuan kepada honorer, baik guru maupun tenaga pendidikan di dunia pendidikan, saya kira berbeda diskusinya dengan rekrutmen guru baru, rekrutmen tenaga baru, dan sebagainya. Jadi kepada mereka itu apresiasi. Mau diganti boleh, tapi kemudian diganti apa mereka itu? Diberi apa mereka begitu? Saya kira seperti itu. Ini saya mesti meluruskan karena kita mesti belajar lagi kenapa muncul PP 48 tahun 2005. Kemudian disusul PP 56 tahun 2012 dan seterusnya sampai kemudian keluar Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Sekali lagi, Bapak Ibu yang saya hormati, ini maka sekaligus mungkin pengumuman barusan yang memberikan masukan adalah Ketua Panja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN. Nah, ini sudah kesepakatan Komisi 10 ini. Ketua Panjanya Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti. Nah, gitu. Jadi ini sekali lagi Pak Iwan Syahril mohon perhatian untuk kemudian dikawal bersama dan bagaimana formatnya, monggo dengan Kemenpan RB dan Kemendagri dan seterusnya, jangan sampai ada lag juga, jangan sampai kemudian jumlahnya sekian, kemudian diusulkan oleh Pemda sekian, tidak bisa, harus sama persis, datanya harus sama. Saya kira begitu, mohon bantuannya untuk penyelesaian, bahkan istilahnya Komisi 10 bukan penyelesaian saja, tapi pengangkatan langsung. Jadi saya mesti menggarisbawahi ini supaya ini nanti mulai kerja langsung sampai itu mereka diangkat. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama. Kemudian yang kedua tentang ini afirmasi kepada dunia pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau mengadres kepada Kemendagri. Jadi pendidikan ini adalah urusan yang sudah didesentralisasikan. Bahkan konkuren perguruan tinggi di pusat masih, kemudian SMA dan SMK dan pendidikan khusus di provinsi, dan SMP, SD, TK, dan pendidikan anak usia dini di kabupaten kota. Sungguh pun tadi ada diskusi, silakan nanti diskusinya. Hanya begini masalahnya, sudah di state oleh Undang-Undang Dasar juga begitu, Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional juga seperti itu. Jadi 20% anggaran pendidikan kita adalah anggaran APBN, APBD kita adalah untuk pendidikan. Tapi faktanya tidak kemudian mengangkat dunia pendidikan kita masih tetap terpuruk. Kalau ada butuh anggaran, butuh dana, terus tidak ada dengan alasan kondisi keuangan negara atau kondisi keuangan daerah. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena tidak ada afirmasi betul. Nah,
ada, mungkin mohon dikoreksi, saya sampaikan juga, saya punya penelitian juga, sistem perencanaan pembangunan nasional di APBN itu sudah rapi. Jadi sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Tetapi di provinsi dan kabupaten kota itu tidak dilakukan, yaitu apa? Pembicaraan pendahuluan. Jadi mohon di state ini mohon jadi catatan di Kemendagri dan Bappenas dan lain-lain, di provinsi dan kabupaten kota itu tidak ada pembicaraan pendahuluan tentang APBD. Nah, jadi ada langkah yang di state di Undang-Undang 17 2003, tetapi di Permendagri umpamanya tentang bagaimana tata cara penyusunan APBD itu tidak ada pembicaraan pendahuluan. Jadi setelah Musrenbang ujungnya RKPD. Nah, setelah RKPD langsung pembahasan KUHP-PAS dan APBD. Tidak ada pembicaraan pendahuluan. Akhirnya afirmasi kepada pendidikan tidak ada. Dan bahkan yang disebut misalnya dana transfer umum, itu ada yang disebut yang diperkirakan untuk pendidikan. Masa nomenklatur bunyinya begitu. Nomenklatur bunyinya yang diperkirakan untuk pendidikan, dan akhirnya ketika tidak untuk pendidikan, ketika dicek atau diaudit oleh BPK juga tidak ada masalah, jadi tidak menyimpang, padahal mestinya untuk pendidikan. Sekali lagi saya belum beri catatan, mudah-mudahan mulai sekarang dicek, dikoreksi, termasuk Permendagri yang mengatur tentang tata cara penyusunan APBD, ada memasukkan klausul pembicaraan pendahuluan supaya ada afirmasi untuk dunia pendidikan. Jadi nggak ada alasan kemudian untuk dunia pendidikan kita kekurangan dana. Bagaimana ini 20%-nya kemana? Saya kira itu. Kemudian yang ketiga, mohon masukan juga, meskipun ini saya juga usul ini kepada Pak Ketua, panja ini panja terlalu panjang. Panja PJP ini panja terlalu panjang, meskipun manfaatnya banyak, tetapi ini nanti kita hanya memberikan pengkritisan yang ini nanti disimpulkan, kesimpulannya tidak mesti mewakili semuanya. Mestinya panja ini dipenggal-penggal saja, judulnya beda-beda, karena ujungnya nanti toh harus ke Undang-Undang Sisdiknas, revisi Undang-Undang Sisdiknas. Padahal revisi Undang-Undang Sisdiknas, Pak Toto akan menyampaikannya nanti Desember 2021. Nah, Desember 2021 baru menyampaikan. Nanti berarti revisinya kapan? 2022. Nah, PJP ini masih terus. Nah, oleh katanya, saya kira saya mohon masukan juga salah satunya dari Kemendagri, juga dari kementerian lain, karena PJP atau peta jalan pendidikan ini, Mas Menteri memberikan ininya hanya untuk alokasi waktu 15 tahun. Padahal kalau misalnya di sektor lain, misalnya pariwisata, itu ada rencana induk pariwisata. Rencana induk pariwisata itu 20 sampai 25 tahun. Rencana induk ekonomi kreatif kemarin juga 20 sampai 25 tahun. Nah, jadi menyesuaikan RPJP gitu. Nah, tetapi ini 15 tahun. Ini kan agak menyulitkan. Mungkin saya kira perlu pandangan-pandangan atau pertimbangan dari kementerian lain supaya dokumen perencanaannya inline begitu dengan dokumen perencanaan lain yang sama juga dasar hukumnya. Terakhir sekali Pak Toto, mohon maaf saya tadi terusik juga oleh dari Pak Emi ya, Pak Emi dari Al-Humami dari Bappenas ya. Nah, ini kita yang ada tinggal PISA, UN sudah dihapus, kemudian AN dan sebagainya. Saya ini PISA ini apa sih? PISA ini kan punyaan OECD. OECD ini Organization for Economic Cooperation and Development. Asal usul dari OECD itu adalah organisasi Eropa sesungguhnya. OEEC, Organization for European Economic Cooperation. Jadi asalnya itu negara-negara Eropa yang kemudian tahun 48 kemudian 61 menjadi ada negara Asianya. Nah, ini kita ini kok terus ini nomor 70 dari 77 negara, ini kan malu juga kita ini. Kita ini selalu
mengikuti, mengejar, sehingga akhirnya istilah narasumber kemarin itu siapa, Pak Sobari atau siapa itu, bahwa kita ini kok mengejar ketertinggalan terus menerus, jadi tertinggal terus. Ini apa kita nggak punya model pendidikan model Indonesia dengan kapital budaya, model pendidikan khas Indonesia, ada istilah saresean, ada istilah padepokan, ada istilah pesantren, ada istilah macam-macam, sehingga kita ini punya kekhasan, sehingga pendidikan model Indonesia. Jadi orang dididik dengan cara, metodologi dan sebagainya yang lahir dari kapital budaya Indonesia, karena kita ini punya, kalau enggak kita akan terus menggapai ketertinggalan terus, bahkan pernah selesai ketertinggalannya. Sehingga mohon maaf, apakah enggak ada ini kajian-kajian yang ini kita dianggap miskin penggalian terhadap filosofi pendidikan asli Indonesia? Ini apa enggak ada ini, Pak Toto? Mohon maaf, ini karena kita terusik dipojokkan oleh para punggawa-punggawa pendidikan dan filsafat itu, dari Driakarya, kemudian juga mantan kepala kantor berita dan seterusnya. Ini kok kita bener juga ya, kita ini kok mengejar ketertinggalan sampai kapan? Kita ini ketertinggalannya terus mau mulai dari mana, kita akan sampai mana gitu. Saya kira begitu Pak Bu Hetifah, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.